Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai pencarian korban kebakaran Glodok Plaza serta proses identifikasi korban, kita sudah bergabung dengan rekan kami ada Agam Rizky di lokasi kebakaran dan juga Josephine Kezia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita akan ke Agam terlebih dahulu. Agam, selamat siang. Apakah proses evakuasi di sana masih terus dilanjutkan sampai saat ini? Ya, Feli, Rendra, dan juga pemirsa, memang hingga saat ini tim gabungan dari Polsek Taman Sari bersama dengan Gulkamar Jakarta Barat dan juga tim BPBD masih melakukan penyisiran dan juga evakuasi sisa korban akibat kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada 15 Januari lalu. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan berjalan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana tepat di belakang kami tadinya sejumlah tim gabungan ini masuk bersamaan untuk menyisiri bagaimana situasi di dalam ini. Selain itu memang untuk kegiatan hari ini tim gabungan juga turut melibatkan pengelola daripada gedung Mall Glodok Plaza ini untuk dilakukannya pembersihan, karena memang pada lokasi lantai dasar ini terlihat sejumlah rembesan air dan juga genangan air dan sisa puing-puing juga turut terlihat, karena walaupun pada lantai dasar tersebut ini tidak mengalami kebakaran, tapi ini sejumlah akibat daripada proses pemadaman dan juga pendinginan di tiga lantai atas ini turut mengakibatkan lantai dasar tersebut, yaitu di lantai GF, lantai 1 dan juga lantai 2 tergenang air. Dan juga tadi juga sempat kami berbincang dengan Kapolsek Taman Sari ini menyebutkan bahwasanya sejumlah kendala memang masih didapati oleh tim gabungan pada proses hari ini, karena memang di sejumlah lokasi ini sejumlah puing maupun plafon masih turut berjatuhan. Bahkan tadi pagi sempat kami melihat terdapat beberapa puing yang jatuh keluar gedung dari Mall Glodok Plaza di Jakarta Barat ini. Kemudian Feli, Rendra, juga pemirsa, adapun fokus pada giat hari ini memang akan difokuskan di lantai 8, di mana proses pencarian sisa korban daripada kebakaran tersebut memang terjadi di lantai 8, karena di lantai 9 ini lokasinya memang sudah cukup rata begitu, dan sisa puing dari lantai 9 ini berjatuhan ke lantai 8 mengakibatkan lantai 8 tersebut ini berserakan beberapa puing maupun plafon yang berada di lantai 9 dan berjatuhan ke lantai 8. Kemudian hingga saat ini pun kami masih menunggu bagaimana informasi terbaru yang akan diperbarui oleh tim gabungan, karena sejak pukul 8.30 tadi kami masih belum mendapatkan informasi resmi daripada tim gabungan tersebut. Adapun jumlah korban yang berhasil diidentifikasi memang masih terdapat sekitar 8 jenazah yang berhasil dibawa menuju ke Rumah Sakit Kramat Jati, dan kemudian untuk korban yang dilaporkan hilang masih berjumlah sekitar 14 orang. Namun untuk 8 jasad yang ditemukan tersebut kami masih belum mengetahui apakah 8 anggota atau jasad tersebut merupakan bagian dari 14 orang hilang, karena hingga saat ini tim daripada Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih melakukan identifikasi untuk verifikasi jasad daripada ke-8 jasad yang dinyatakan meninggal dunia tersebut, Feli. Baik, terima kasih banyak Agam Rizky atas laporan Anda. Sekarang kami akan beralih ke Josephine Kezia yang sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang, Kezia. Apakah proses identifikasi sudah selesai dilakukan? Ya, Felicia dan juga pemirsa, hingga saat ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur sudah menerima 14 DNA dari keluarga yang diduga menjadi korban, baik korban tewas maupun korban hilang dalam peristiwa kebakaran besar yang melanda di Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Kamis 15 Januari 2025 lalu. Dan dari tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini menyatakan bahwa untuk proses identifikasi jenazah nantinya akan mencocokkan dari antemortem atau data dari korban, dan juga nantinya dari data korban tersebut akan dicocokkan dengan
postmortem atau data dari jenazah, yang mana untuk data tersebut ini diperoleh dari DNA yang diperoleh baik direct, ini merupakan DNA yang diperoleh secara langsung dari korban, maupun dari indirect yang merupakan DNA yang diperoleh dari keluarga korban. Sementara untuk proses identifikasi sendiri ini nantinya akan memakan waktu 1 hingga 2 minggu, dikarenakan memang kondisi jenazah yang sulit diidentifikasi atau dikenali secara visual karena memang akibat luka bakar yang cukup berat, dan juga selain itu kejadian kebakaran ini merupakan termasuk kejadian open disaster dikarenakan memang lokasi kejadian yang berada di ruang publik, sehingga untuk jumlah korban sendiri hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Namun hingga saat ini dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 8 kantong jenazah, yang 1 kantong jenazah ini dapat berisi lebih dari 1 bagian tubuh atau individu. Dan sebagai informasi tambahan, Felicia dan juga pemirsa, untuk dari kebakaran ini diduga ada korban pramugari, yang mana dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati nantinya akan bersurat ke Balai Kesehatan Penerbangan, sehingga nantinya pihak rumah sakit bisa memberikan informasi rekam medis yang lebih akurat untuk nantinya memudahkan proses antemortem dan juga postmortem untuk mencocokkan identifikasi dari korban, termasuk korban pramugari yang diduga menjadi korban hilang maupun tewas dalam peristiwa kebakaran jadi di Glodok Plaza. Dan untuk sementara, kalau dapat kami gambarkan situasi di Rumah Sakit Polri hingga saat ini, kami mantau sejak tadi pagi ini belum ada keluarga korban yang datang untuk menyerahkan DNA kepada tim DVI. Namun meski begitu, dari pihak Rumah Sakit Polri khususnya tim DVI masih membuka untuk posko penyerahan DNA untuk membantu identifikasi jenazah dari peristiwa kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Kezia atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada Agam Rizky dari Glodok Plaza Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, salah satu korban yang diduga masih hilang dari kebakaran Glodok Plaza adalah Osima Yukari yang diketahui berprofesi sebagai pramugari. Ia dikenal keluarga sebagai sosok yang periang dan juga ramah. Kini keluarga masih menunggu dan juga berharap bisa menemukan Osima. Berparas cantik dan rendah hati yang dikenang oleh keluarga atas sosok Osima Yukari, pramugari yang diduga menghilang dalam musibah kebakaran di Glodok Plaza pada Rabu malam 15 Januari 2025 lalu. Osima menjadi salah satu yang masuk daftar nama korban yang hilang pasca musibah kebakaran Glodok Plaza. Ia diduga saat itu hadir di perayaan ulang tahun temannya. Pak Edi, kami ingin mengetahui sebelumnya, kapan terakhir Bapak berkomunikasi dengan putri Bapak, Pak Edi? Kami terakhir berkomunikasi itu pada malam Natal. Seperti biasanya dia mengucapkan Bapak, Ibu, saya mengucapkan Hari Natal dan Tahun Baru. Itu yang terakhir berkomunikasi dengan dia. Pak Edi, apakah putri Anda sempat bercerita ada mungkin kegiatan agenda ke Jakarta untuk berkunjung ke Glodok Plaza, Bapak? Ya, hanya sekilas dia bilang kalau memang saya dapat undangan ulang tahun teman saya, Bapak. Ya, yang hati-hati ya, saya juga gitu. Lantas apakah Bapak menerima panggilan dari pihak kepolisian untuk ke Rumah Sakit Polri agar bisa mencocokkan data ataupun sampel DNA, Pak Edi? Ya, sudah kemarin hari Jumat. Hari Jumat itu saya dari sini pagi, dari Kendal, terus saya langsung ke Rumah Sakit Kramat Jati. Di sana sempat tes DNA. Pada waktu itu ada 12 keluarga baru